kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas materi tentang sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum kami memulai pembahasan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Fakultas Ekonomi dan perkenalkan nama saya Salamelia Sukiati dengan NIM 2025410017 dan juga ada rekan-rekan saya. Saya Zafar Wanis dengan NIM 2025420003. Dan saya Herindawati dengan NIM 2025420006. Dan saya Faizat Sandrika Fauzia dengan NIM 2025420016. Halo Sobat Bahasa, selamat datang ke video kami kali ini yang akan membahas topik menarik, yaitu sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa yang setiap kali kita gunakan ini ternyata punya perjalanan panjang loh. Iya, dari akar sejarah yang panjang sampai menjadi simbol persatuan bangsa. Dan tentu saja bahasa Indonesia punya banyak fungsi penting dalam kehidupan kita sekarang. Yuk kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Kalau kita bicara sejarah, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Malaka. Bahasa Melayu waktu itu berfungsi sebagai bahasa penghubung antar suku dan perdagangan ya? Betul banget. Karena mudah dipahami oleh banyak suku, bahasa Melayu akhirnya menjadi dasar pilihan untuk bahasa persatuan. Nah, momen pentingnya terjadi pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah berikrar dalam Sumpah Pemuda. Salah satu isi ikrarnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." A few moments later. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau kita bicara soal kedudukan, bahasa Indonesia punya dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Apa bedanya sih, Pak? Sebagai bahasa nasional, fungsinya untuk menyatukan berbagai suku bangsa, menumbuhkan rasa kebangsaan, dan memperkuat identitas kita sebagai orang Indonesia. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam urusan resmi kenegaraan seperti dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan media massa. Nah, bisa dibilang tanpa bahasa Indonesia sulit membayangkan bagaimana negara sebesar ini bisa berkomunikasi secara efektif. Contoh besaran vektor dalam kehidupan sehari-hari adalah perpindahan. Dimisalkan seperti ini. Saya berada di posisi awal, ya kan? Saya melakukan perpindahan dengan cara apa? Saya maju satu langkah ke depan. Saya maju satu langkah ke depan. Ada perubahan atau tidak? Ada Later. Wah, benar juga ya. Jadi bahasa Indonesia bukan cuma sebagai alat komunikasi, tapi juga simbol kekuasaan dan juga kedaulatan bangsa. Tomorrow. Nah, sekarang kita bahas fungsi bahasa Indonesia nih. Ada banyak sekali. Yang pertama, sebagai alat komunikasi resmi negara yang digunakan dalam dokumen kenegaraan, surat keputusan, dan acara resmi lainnya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi, kita belajar pakai bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional melalui karya sastra, film, musik, dan media sosial. Dan yang terakhir, sebagai alat pemersatu bangsa. Bayangkan kalau setiap suku hanya pakai bahasa daerah masing-masing, pasti sulit berkomunikasi. Benar banget, bahasa Indonesia itu seperti jembatan yang menghubungkan jutaan orang dari latar budaya yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang jati diri bangsa. Kita harus bangga dan menjaga keindahan bahasa kita sendiri. Jangan kalah sama bahasa asing.
Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya, tapi juga dengan rasa cinta. Karena seperti kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi, mari kita cintai bahasa Indonesia, bahasa kita bersama. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga sebagai One hour later. One eternity later. kalau nggak bisa aku baca aja. Boleh nggak sih sebagai? Iya, boleh. Bangsa. Jadi, mari kita cintai bangsa, bahasa Indonesia, bangsa kita. Simpen nanti. Jangan lihat gua. Samping anaknya. Bahasa Indonesia. Ntar aja 1, 2, 3 dulu. Ayo. Jangan kasih gua ketawa 1, 2. Anjir. Gua aja ngomong mesti 2, 3. Sakit perut gua nih. Ayo, baby, durasi. Time is money, ya. Iya, jadi perkenalkan nama saya Erlin dan teman saya Mai. Kita mau klarifikasi. Cut. Neng ngapain, Neng? Hah? Nih, buka WA. God, you got me jumping like